Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa di channel Ibu Ajeng. Kali ini materinya kita akan membahas tentang persiapan pas ganjil matematika kelas 7. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas latihan soal pas part bab bilangan ya. Untuk di soal itu nomor 1 sampai 8 serta esainya nomor 1. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, sebelum masuk ke soal, ada hal yang perlu diingat yaitu kalau dalam perkalian diperhatikan apabila tanda sama maka hasil perkaliannya adalah positif. Maksudnya tandanya sama tuh gimana sih? Maksudnya adalah ini, positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Serta kalau tandanya beda maka hasil perkaliannya adalah negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif. Ini adalah hal-hal yang perlu diingat sepanjang masa ya, karena terpakai terus sampai kapanpun gitu. Oke, kalau untuk penjumlahan gimana? Kalau untuk penjumlahan tergantung angkanya ya. Kalau negatif ketemu negatif, misalnya -2, -3, misalnya seperti itu ya. Itu artinya kita bisa pakai permisalan dengan hutang, misalnya -2, -3 seperti ini. Hutang 2, hutang lagi 3, berarti hutangnya nanti akan ada 5. Tetapi kalau 2 dikurang 3, ini yang kecil mengurangi yang besar, itu hasilnya akan min. Sedangkan perhitungannya bisa dibalik 3 dikurang 2, 1. Tapi kalau yang kecil dikurangi yang besar sudah pasti hasilnya negatif ya. Oke, lanjut kita langsung aja ke soal nomor 1. Di antara suhu berikut yang lebih panas dari -29 derajat Celcius adalah, oke, kalau suhu dia lebih panas, berarti suhunya lebih tinggi ya, lebih tinggi atau lebih besar. Suhu lebih tinggi atau lebih besar. Berarti kita perlu mencari yang mana yang lebih besar dari -29 derajat Celcius. Nah, kalau bilangan negatif, semakin angkanya kecil, saya -29 ya, di sini ada -30, di sini ada -28. Semakin kecil, semakin angkanya besar, kan 30 itu lebih besar angkanya dari 29. Dia semakin kecil, semakin kecil. Jadi semakin ke kiri itu semakin kecil. -30, -31. Nah, kalau semakin kecil berarti semakin dingin. Semakin dingin. Tetapi kalau ke kanan, -27, -26, ini ya. Ke kanan itu dia semakin besar atau semakin panas. Berarti jawabannya bisa banyak ya, bisa -28, -27 boleh, -26 boleh, -1 juga boleh, 0 boleh, 3 boleh, terserah ya. Tergantung nanti yang ada di pilihan nanti apa, pas pilihan ganda. Yang jelas angkanya kalau minus itu angkanya lebih kecil, tetapi dia nilainya lebih besar. Oke? Oke, lanjut soal nomor 2. Hasil dari -30 ditambah 12 dikurang 27. Oke. Sini kita bisa hitung dulu. Hitung dulu -30 ditambah 12. Punya hutang 30. Tetapi bayarnya baru 12. Berarti hutangnya masih berapa? Masih 20. Masih 18 ya. Min ketemu min jadi plus 27. Punya hutang 18, bayarnya 27. Hutangnya lebih kecil daripada yang dibayar, berarti hasilnya adalah positif. Karena hutangnya lunas masih ada sisa. Sisanya adalah 9. Oke, mudah kan? Ya, oke lah kita lanjutkan. Nomor 3. Hasil dari 7/5 ditambah 1/2 dikurang 3/4. Oke, kita bisa mengerjakan ini terlebih dahulu ya.
7/5 ditambah 1/2. Kita hitung dulu ini. Menjadi per berapa? Kita kalikan saja. 5 dikali 2 itu 10. Lalu kita kali silang. Ya, 7 dikali 2, 14. 5 dikali 1, 5. Sehingga 14 tambah 5, kita peroleh di sini hasilnya 19/10. Lalu kita kurangi dengan 3/4. 19/10 dikurang 3/4. Kita bisa pakai per 10 kali 4, 40. Kita kali silang lagi ya. 19 kali 4. Oke, 19 kali 4 yang belum bisa perkalian ke bawah belajar. Ini 9 kali 4, 36. 3-nya disimpan. 4 kali 1, 4 ditambah 3, 76. 3 dikali 10, 30. Sehingga 76 dikurang 30 adalah 46/40. Oke, ini kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 2, yaitu 23/20. Tapi kalau misalnya angka di sini sudah tidak bisa disederhanakan, ya sudah, dibiarkan saja ya. Kebetulan ini bisa disederhanakan menjadi, kita ubah jadi pecahan campuran jadi 1/3/20. Cara ngerubahnya gimana? Caranya adalah 23 itu dibagi dengan 20. 20 dikali berapa yang mendekati 23? Dikali 1, yaitu 20. Kita kurangi, sisanya adalah 3. Nah, sisa yang ini kita taruh atas ya. Jadi 1, tulis sini, sisanya taruh atas per 20. Jadi jawabannya adalah 1/3/20 ya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. KPK dan FPB dari 32 dan 40. Kita pakai yang seperti ini ya, kotak seperti ini. 32 dan 40. Kita mulai dengan dibagi dengan 2. 32 dibagi 2, 16. 40 dibagi 2, 20. Karena keduanya berubah, kita lingkari. Artinya dia masuk ke dalam perhitungan FPB ya. Lalu dibagi dengan 2 lagi. 16 bagi 2, 8. 20 dibagi 2, 10. Karena berubah juga keduanya, kita lingkari lagi dan dia merupakan FPB juga. Lalu dibagi 2 lagi. 8 bagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Karena berubah juga kita lingkari. Lalu 4 dan 5 sudah tidak bisa ini. Maksudnya 5 kan tidak bisa dibagi 2, jadi kita bisa langsung dibagi 4 ya. Atau kalau kalian mau bagi 2 lagi boleh sih. 4 bagi 4, 1. 5 bagi 4 tidak bisa, karena tidak bisa kita tulis ulang 5. Tapi ini tidak dilingkari karena yang 1 tidak berubah ya. 5, 1. Di sini 5 bagi 5, 1. Kalau udah 1-1 gini berarti sudah selesai. Berarti KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 4 dikali 5. Kalau KPK semuanya ini dikalikan. Berarti ini hasilnya adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 4, 32. 32 kali 5 adalah 160. Sedangkan FPB-nya adalah yang kita lingkari ini. 2 dikali 2 dikali 2 atau sama dengan 8. Jadi lebih mudah untuk memakai yang seperti ini ketimbang kita harus cari kelipatan dari 32, kelipatan dari 40, faktor dari 32, faktor dari 40. Itu cukup memakan waktu yang lama ya, jadi lebih baik bisa langsung pakai yang seperti ini. Tinggal dibagi, lalu hasilnya kalau sudah 1-1 berarti stop. Tapi harus teliti ya untuk membaginya, jangan sampai salah. Oke, lanjut. Nomor 5, hasil dari 82/3 dibagi 2, 1/6, dikurang 1, 1/3. Oke, kita jadikan pecahan biasa dulu. Untuk menjadikan pecahan biasa, sama yang bawah dikali, sama yang atas ditambah. 8 dikali 3, 24, ditambah 2, 26/3, dibagi dengan
2 dikali 6, 12. Ditambah 1, 13 per 6. Dikurang 1 dikali 3, 3 ditambah 1, 4 per 3. Kita kerjakan dulu yang pembagian ya. Untuk pembagian kalau bagi kan sulit. Jadi kita gunakan perkalian lalu ini dibalik. Dibalik jadi 6 per 13. Baru dikurang dengan 4 per 3. Kita hitung dulu yang perkalian. Nah, untuk mengalihkan ini kita bisa langsung boleh atas kali atas, boleh 26 kali 6 boleh, per 3 kali 13 boleh. Tapi ini Ibu pakai cara yang lebih cepat. Sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 2. Sama-sama dibagi 13, ini 1, ini 2. Lalu dapat deh 2 kali 2, 4 per 1 dikali 1, 1. Dikurang 4 per 3. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. 1 dikali 3, 3. Lalu dikali silang ya. 4 dikali 3, 12. 1 dikali 4, 4. Jadi 12 dikurang 4, 8 per 3. Kita sederhanakan menjadi 2, sisanya adalah 2 per 3. Caranya gimana menyederhanakan? Sama seperti tadi, 8-nya dibagi 3. 3 dikali berapa yang mendekati 8? Dikali 2, karena 3 kali 2 itu 6. Sisanya adalah 2. Sisa yang ini ditaruh atas ya. Ini sisanya. Sisa. Nah ini 2 hasil baginya taruh di sini. 2. Ini sisa 2, 2 per 3. Penyebutnya tetap 3 ya. Oke. Lanjut nomor 6. Di sini diketahui seutas tali panjangnya 27 meter dipotong-potong dengan panjang masing-masing 3/4 meter. Banyak potongan tali adalah, berarti kita kan punya 27 meter. Dipotong-potong berarti kita bagi ya. Ini caranya adalah 27 dibagi dengan 3/4. Ingat kalau cuman angka seperti ini berarti aslinya dia ada per satunya ya. Dibagi dengan 3/4. Pembagian bisa kita tulis dengan kali. Lalu dibalik. Ini jadi 4 per 3. Sama seperti tadi. Ini boleh 27 dikali 4 dibagi 1 kali 3 boleh. Atau boleh juga pakai cara yang coret-coret tadi ya. Jadi sama-sama dibagi 3, 1. Sama-sama dibagi 3, 9. 9 kali 4, 36. 1 dikali 1, 1. Jadi jawabannya adalah 36 potong. Ya. Jadi jangan bingung. Kalau mau pakai gini juga boleh ya. Tapi akan lama. 27 kali 4 hasilnya berapa? 108 dibagi 1 dikali 3, 3. Ini nanti hasilnya juga tetap sama, 30. Pakai cara ini boleh, cara dicoret juga boleh ya. Senyamannya, sebisanya kalian. Oke, lanjut nomor 7. Pak Andi mempunyai sebidang tanah. Oke, kalau ada sebidang tanah berarti ini satu bagian ya. Satu bagian ini. Sebanyak 2/3. Oke, 2/3 itu kira-kira segini. 2/3-nya mau dibuat rumah. Ini rumah. 4/15-nya kolam. 4/15 kolam. Sisanya untuk taman. Berarti kita hitung dulu ini bagian rumah dan kolamnya. Rumah plus kolam itu kita hitung dulu berapa sih yang udah kepake. 2/3 ditambah 4/15. Kita kalikan aja ya. 3 dikali 15, 45. Lalu kita kali silang. 2 kali 15, 30. 3 dikali 4, 12. Sehingga 30 tambah 12, 42/45. Sehingga untuk pembuatan taman, 1 kan tadi 1 bagian. Dikurang dengan yang tadi kita hitung ini. Penjumlahannya adalah 42/45. Ingat, kalau nggak ada pernya berarti artinya per 1.
Nah, ini kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan aja. 1 dikali 45 dikali silang. 1 dikali 45 1 dikali 42, 42. 45 kurang 42 berapa, Ti? 3/45. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 45 dibagi 3, 15. Jadi jawabannya adalah 1/15. Oke, kalau misalnya sampai sini tidak bisa disederhanakan cukup ya. Tapi kalau bisa disederhanakan, sederhanakan sampai yang paling sederhana. Oke, oke. Lanjut ya. Nomor 8 di sini ada diketahui dalam sebuah ujian, peserta menjawab benar diberi nilai 3, serta salah diberi nilai -1. Si Ana ini jawab 30 soal ya, benar 30 soal, salah 8 soal. Nah, tadi yang benar dikali berapa? Dikali 3, sedangkan kalau salah dikali -1. 30 dikali 3, 90. 8 dikali -1. Nah, ini plus dikali min hasilnya min. 8 dikali 1, 8. Kita jumlahkan ya. 90 ditambah -8. Ini artinya sama dengan 90 dikurang 8. Jadi 82. Jadi nilainya Ana adalah 82. Oke, untuk soal esainya seperti ini. Di sini ada penjumlahan, ada pembagian, ada perkalian. Kita kerjakan dulu dari yang sebelah kiri ya, pembagian dulu lalu nanti perkaliannya. 48 dibagi min 16. Ingat, ini plus 48-nya. Plus dibagi min hasilnya min ya. 48 dibagi 16 itu 3. Lalu ini min dikali min hasilnya plus 3 dikali 4 hasilnya 12. Jadi soalnya adalah -24 -3 plus 12. Punya utang 24, utang lagi 3. Utangnya jadi ada 27 ditambah 12. Hutang 27 bayarnya baru 12. Utangnya masih ada 15. Jadi jawabannya adalah -15. Oke. Lanjut. Oh ya, oke. Segitu aja dulu untuk pembahasan di bagian 1, part 1 ini, materi tentang bilangan. Nanti akan Ibu lanjutkan di part kedua yang bagian himpunan. Oke, kalau ada pertanyaan boleh komen di video ini atau hubungi Ibu lewat WhatsApp. Dan jangan lupa ya subscribe biar Ibu semangat terus kontennya. Oke, itu aja. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.